Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 17 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami mau mempelajari makna kesalahan dan kutukan dosa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn Jane dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi. Tajuk renungan pagi kita, agar saya mempelajari kesalahan dan celakanya dosa. Diambil dalam Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Murid-murid Kristus yang sejati mengikuti Dia melalui konflik yang menyakitkan, menanggung penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan pahit. Tetapi hal ini mengajarkan kepada mereka kesalahan dan kesengsaraan dosa, dan mereka dituntun untuk memandangnya dengan muak. The Art of the Hopeless, halaman 590. Dalam Mazmur 119 ayat 143, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Allah telah memberikan kepada kita ajaran-ajarannya yang kudus, karena Dia mengasihi umat manusia. Untuk melindungi kita daripada akibat pelanggaran, Dia mengungkapkan asas kesalehan. Hukum adalah ekspresi dari pemikiran Allah. Ketika diterima di dalam Kristus, itu menjadi pikiran kita. Itu mengangkat kita di atas kekuatan keinginan dan kecenderungan alami, di atas godaan yang mengarah kepada dosa. Allah menginginkan kita untuk bahagia, dan Dia memberikan kita ajaran hukum agar dengan mentaatinya kita dapat memperolehi sukacita. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Murid-murid Kristus belajar tentang kesalahan dan celakanya dosa dengan mengikuti Yesus melalui konflik yang menyakitkan, menanggung penyangkalan diri, dan mengalami kekecewaan pahit. Nah, untuk itu, mari kita pelajari tentang penderitaan Kristus, agar kita juga belajar tentang kesalahan dan celakanya dosa. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 214, paragraf pertama, berbunyi, jika penderitaan Kristus terdiri dari rasa sakit fisik saja, maka kematiannya tidak lebih menyakitkan daripada beberapa martir. Saudaraku dalam Tuhan, sejarah membuktikan bahwa banyak yang menderita kematian karena siksaan yang lambat. Yang lain menderita kematian melalui penyaliban. Karenanya, dalam hal apa kematian anak Allah yang terkasih berbeda dari semuanya? Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya masih dalam paragraf yang sama, yang berbunyi, tetapi rasa sakit tubuh hanyalah sebagian kecil dari penderitaan anak Allah yang terkasih. Dosa-dosa dunia ada padanya, juga rasa murka Bapanya saat Dia menanggung hukum yang dilanggar. Inilah yang menghancurkan jiwa ilahinya. Adalah penyembunyian wajah Bapanya, suatu perasaan bahwa Bapanya yang terkasih telah meninggalkan Dia, yang membawa keputusasaan. Pemisahan yang dibuat oleh dosa antara Allah dan manusia sepenuhnya disadari dan dirasakan dengan tajam oleh manusia Kalvari yang tidak bersalah dan menderita.
Bukan penderitaan fisik yang membuat penderitaan Yesus lebih dari semua jenis penderitaan, tetapi terpisahnya Yesus dari Bapanya, itulah yang paling menyakitkan. Perpisahan karena dosa yang telah dibuat manusia yang membuat Yesus terpisah dari Bapanya. Yesus menanggung hukuman dosa. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama, dikatakan, Dia ditindas oleh kekuatan kegelapan. Dia tidak memiliki satu sinar pun untuk mencerahkan masa depan. Dan dia bergumul dengan kuasa setan, yang menyatakan bahwa dia, yaitu setan, memiliki Kristus dalam kuasanya, bahwa kuasanya lebih tinggi dari anak Allah, bahwa Bapa telah menyangkal anaknya, dan bahwa dia tidak lagi dikasihi Allah lebih dari dirinya sendiri. Jika dia memang masih berkenan kepada Allah, mengapa dia harus mati? Allah dapat menyelamatkan dia dari kematian. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah merasakan akan hal ini. Hanya manusia Yesus Kristus yang merasakannya, sebab dia adalah anak tunggal Allah yang diperanakkan Bapa. Yesus bukan anak Allah yang metafora, tetapi Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Hanya antara Bapa dan anak yang sesungguhnya, penderitaan keterpisahan karena hukuman dosa dapat dirasakan. Kematian para martir tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh anak Allah. Roh Nubuat melanjutkan dalam God's Amazing Grace halaman 171 paragraf 3 yang berkata, pada saat kegelapan yang mengerikan ini, wajah Bapanya tersembunyi. Legiun malaikat jahat menyelubunginya, dosa-dosa dunia menimpanya. Kata-kata itu terucap dari bibirnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita bukan mau membanding-bandingkan penderitaan Yesus dengan para martir. Tetapi dalam mempelajari kesalahan dan kutukan dosa, kita tidak bisa menggunakan para martir sebagai contoh. Hanya satu cara untuk mempelajari kesalahan dan kutukan dosa, yaitu dari penderitaan dan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari penderitaan Yesus, sedikitnya kita dapat memahami akibat keterpisahan kita dari Bapa oleh karena dosa. Dan itulah sebabnya semuanya ini dituliskan dalam kitab suci, agar menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Bapa begitu mengasihi kita, umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 109 paragraf 4 yang berkata, Allah telah memberikan kepada kita ajaran-ajarannya yang kudus, karena Dia mengasihi umat manusia. Untuk melindungi kita dari akibat pelanggaran, Dia mengungkapkan azas kesalehan. Hukum adalah ekspresi dari pemikiran Allah. Ketika diterima di dalam Kristus, itu menjadi pikiran kita. Itu mengangkat kita di atas kekuatan keinginan dan kecenderungan alami, di atas godaan yang mengarah pada dosa. Paulus telah menyatakannya terlebih dahulu, yaitu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebab pikiran Allah dapat kita terima hanya bila kita menerima pikiran Kristus. Dan itulah yang melindungi kita dari kesalahan dan celakanya dosa. Serta terlebih, Roh Nubuat berkata dalam Steps to Christ halaman 13 paragraf 2. Tetapi pengorbanan besar ini dilakukan bukan untuk menciptakan kasih bagi manusia di dalam hati Bapa, bukan untuk membuat Dia rela menyelamatkan, tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Bapa mengasihi kita bukan karena pendamaian yang besar, tetapi Dia memberikan pendamaian sebab Dia mengasihi kita. Kristus adalah sarana di mana Dia dapat mencurahkan kasih-Nya yang tak terbatas ke dunia yang telah jatuh. Inilah pentingnya kita belajar tentang kesalahan dan celakanya dosa dengan benar.
Sebab bukan hanya kita mulai mengerti apa artinya terpisah dengan Bapa karena dosa, tetapi kita semakin mengerti bahwa pengorbanan Bapa dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita bukan supaya Bapa mengasihi kita, tetapi karena Bapa telah mengasihi kita. Karenanya saat kita alami derita dan kekecewaan, pelajari penderitaan dan kematian Kristus, sebab hal itu akan melindungi kita. Itu sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 92, "Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku." Firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita, maka kita akan memahami kesalahan dan celakanya dosa, sehingga kita tidak binasa karena penderitaan kita. Karena penderitaan kita tidak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan Yesus bagi kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan kami pada pagi hari ini, yaitu pentingnya kami memahami makna kesalahan dan celakanya dosa, makna daripada kutukan dosa itu. Dan satu-satunya cara untuk mengerti makna akan kesalahan dan celakanya dosa adalah dengan melihat penderitaan dan kematian Kristus. Perpisahan antara Bapa dan anaknya ini sungguh menyakitkan bagi Yesus. Itu lebih sakit daripada penderitaan fisik yang dia alami. Dan itu semua karena dosa. Oleh karenanya, biarlah firman-Mu ya Bapa menjadi kesukaan bagi kami. Kami baca dan pelajari sehingga kami mengerti akan makna kesalahan dan akibat dosa melalui pengalaman penderitaan dan kematian anak-Mu yang tunggal. Dan itu adalah karena Engkau telah mengasihi kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu bagi kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena hanya oleh kehadiran roh anak-Mu dalam hati ini, itulah wujud kami menerima pikiran-Mu ya Bapa. Dan dengan menerima pikiran-Mu ya Bapa, itulah perlindungan bagi kami, agar kami tidak jatuh dalam dosa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.